Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat semua. Pada kesempatan kali ini ya, kita sedikit membahas tentang telur ya teman-teman, yang ada pada campuran adonan kita itu berfungsi untuk apa ya teman-teman. Kadang kita sendiri ya teman-teman, ketika membuat adonan baik odading, cakwe, donat, roti ya, kadang-kadang kita tahu kita memberi telur kan, tetapi tidak tahu secara detail apa sih fungsi telur itu sendiri sebagai bahan tambahan yang ada di dalam adonan tersebut. Setiap kita membuat roti, donat, kadang baik itu juga odading dan cakwe ya teman-teman, tentunya kita agar menambah suatu kualitas, kita memberinya beberapa butir telur. Itu tergantung dari teman-teman semua. Nah, selama ini kita biasanya hanya memberi tanpa dasar yang pasti, artinya kita tidak tahu secara rinciannya, secara detailnya apa sih fungsi telur itu sendiri ya teman-teman. Jadi ada beberapa fungsi ya teman-teman, telur itu sendiri pada adonan terutama kita. Nah, yang pertama itu ya teman-teman, telur ini berfungsi sebagai pengemulsi ya. Artinya telur ini dia mempunyai zat untuk menjaga kestabilan antara air dan minyak itu yang ada di dalam itu ya, di dalam adonan itu sendiri ya teman-teman. Jadi intinya di situ nanti pengemulsi itu adalah menjaga kesegaran seperti itu, kestabilan air sendiri di dalam secara kualitas, sehingga bentuk teksturnya itu nanti bisa tetap terjaga dan tetap awet kan, seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman, biasanya itu membantu untuk meningkatkan rasa juga teman-teman. Selain dari tekstur, ada rasa juga. Itu nanti bisa menjaga menambah suatu rasa ya teman-teman yang ada di roti ataupun odading yang kita buat, baik itu cakwe juga seperti itu. Nah, di situ juga kan telur itu karena kita memberinya itu kan biasanya tidak, memang kalau secara spesifiknya ya itu ada putih telur dan kuning telur, itu akan berbeda-beda fungsi, tapi kita sendiri kebiasaannya memberi utuh, artinya baik putih dan kuning telur tuh kita berikan, tapi tidak apa-apa kita sinkronkan, artinya yang kedua itu adalah sebagai penambah rasa juga, menambahkan warna ya teman-teman, karena kuning telur itu juga akan berpengaruh pada warna ya teman-teman. Nah, yang berikutnya itu ada juga untuk yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, sebagai bahan perekat juga, artinya sebagai bahan perekat pada pori-pori adonan. Tentunya kita kenal ya bahwa telur ini mempunyai daya fungsi sebagai perekat, jadi menjaga kestabilan juga, artinya dari adonan itu ya teman-teman. Kenapa kita memberi telur itu, salah satunya adalah untuk merekatkan, menjaga kestabilan adonan itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman bisa memberinya lebih banyak lagi, umpamanya kita membuat odading ya teman-teman, agar cepat lebih awet kembangnya seperti itu, bisa ditambahkan lagi. Nah, kalau kita sendiri kadang-kadang hanya karena memang keburu ingin cepat juga kita menggoreng, jadi kita memberinya sedikit. Nah, itu salah satu fungsinya teman-teman, bisa teman-teman menambahkan telur, karena kita tahu sendiri ya, secara tidak langsung itu memang telur itu menjaga kestabilan adonan itu sendiri sebagai perekat. Jadi bahan-bahan yang tercampur di situ itu menjadikan perekatnya ini seperti itu. Nah, selain itu juga ya teman-teman, telur ini juga kan apa ya istilahnya, mempermudah pencampuran antara kalau kita membuat adonan itu mempermudah secara, selain itu merekatkan, artinya dia mempermudah pencampuran, artinya pencampuran adonan sehingga itu lebih kuat lagi ya teman-teman. Nah, itu memang beberapa fungsi telur sendiri ya yang bisa kita gunakan ya teman-teman, sebagai bahan tambahan yang sebenarnya banyak fungsi yang kita sendiri tidak memahami dan kita tidak mengenali itu secara rinci ya teman-teman, tapi setidaknya itu banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan ya. Dan satu hal lagi ya teman-teman, telur ini ternyata itu kan untuk menambahkan kelunakan, artinya bisa juga mengempukkan adonan atau roti ataupun odading ataupun cakwe yang kita buat. Jadi itu beberapa fungsi telur sendiri ya teman-teman, yang ini masih banyak lagi ya teman-teman, fungsinya itu masih banyak lagi yang tanpa kita sadari teman-teman. Tapi kadang-kadang juga kita ketika membuat odading dan cakwe sendiri, termasuk saya sendiri, kadang itu tidak selalu dipedulikan, artinya hanya sebagai syarat kan seperti itu. Tapi sebenarnya ini hanya banyak fungsi ya, artinya multifungsi di dalam adonan sendiri. Tapi ini memang tidak secara langsung ya teman-teman, karena di dalam adonan itu karena kita juga memberinya hanya sedikit. Coba kalau kita memberinya umpamanya dari per 5 kilo, kalau biasa kita hanya memberi 2, bisa jadi ditambah 4,
seperti itu, atau 4 atau 6 seperti itu. Nah itu akan lebih istilahnya menguatkan rasa dan warna tadi ya teman-teman, sehingga ketika kita juga gorengnya santai juga itu tidak terburu-buru ngembang karena dia punya suatu perekat dan tekanan sehingga adonan itu lebih awet lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi beberapa faktor ini ya teman-teman bisa menjadi suatu referensi kita ketika kita membuat adonan, terutama kita sebagai pedagang dengan cakwe seperti itu ya. Dan untuk meningkatkan kualitas juga secara tekstur nih tadi teman-teman, secara rasa, kemudian diwarnai kuning itu tadi, itu akan mempengaruhi warna ini sehingga menguatkan adonan kita gitu. Ketika kita sudah digoreng, adonan itu akan lebih baik lagi. Nah seperti itu. Jadi itu sedikit sharing ya teman-teman, sedikit pengetahuan saya secara pribadi gitu kan, berbagi kepada teman-teman. Semoga ini setidaknya membuat buat kita lebih mengerti lagi ya, sedikit buat agar ini berguna buat teman-teman juga, sehingga kita bisa memanfaatkan ini semaksimal mungkin, sehingga kita kedepannya akan lebih baik dalam usaha ini ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.